Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial React Hooks. Lanjut lagi, sekarang adalah hooks yang namanya use memo. Jadi ini kurang lebih sama kayak use callback ya yang kemarin. Jadi dia memang tugasnya itu nge-memoize ya. Itu adalah menyimpan suatu nilai supaya tidak dibuat ulang gitu. Jadi disimpan supaya diingat, supaya tidak memberatkan prosesnya lagi, tidak harus diulang ya kan. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya use callback kemarin itu kita menyimpan suatu metode ya, suatu fungsi atau suatu callback. Nah, kalau di sini kita menyimpan suatu hasil nilai ya. Jadi nilai yang dihasilkan dari suatu fungsi atau nilai yang memang ya dideklarasikan secara langsung gitu. Oke, supaya nggak bingung langsung aja. Seperti biasa di sini saya sudah bikin komponen use memo teman-teman supaya mempercepat untuk memberikan contohnya. Di sini ada yang namanya heavy function atau bisa dibilang slow function ya. Biasanya digambarkan dengan kita bikin ini iterasi ya dari 0 sampai dengan ini ke 2 miliar ya, 2 miliar iterasi gitu. Jadi ini akan memakan waktu yang lama ya. Nah, dan hasilnya hanya counter dikali 3 gitu. Jadi isi parameternya dikali 3, nge-return nilai yang dikalikan 3. Hanya itu. Nah, jadi ini untuk menggambarkan bahwa fungsi ini slow ya, artinya memakan waktu yang lama walaupun memang hasilnya hanya sesimpel ini. Tapi pada realitanya mungkin aja ada fungsi yang seperti ini ya, gitu. Nah, di komponen use memo ini biasa ada counter ya. Untuk demo yang paling mudah itu counter. Di sini ada color ya. Color untuk nanti juga mendukung contoh si use memo ini ya. Nah, terus di sini adalah yang tadi saya akan panggil counter 3 kali itu nilainya heavy function dari si counter sekarang. Jadi ketika kita panggil ini maka akan dilakukan suatu iterasi 0 sampai ke 2 miliar di mana memakan waktu lama dan nanti hasilnya hanya dikalikan 3 ya teman-teman. Maka di sini counter 3 kali. Dan di sini biasa ada add counter sama min counter. Udah gitu di sini ada untuk change color-nya ya teman-teman. Kalau misalnya lihat di sini, nah kurang lebih seperti ini aplikasinya. Oke, kita langsung aja. Jadi gimana nanti use memo-nya berfungsi gitu. Nah, teman-teman lihat di sini kalau misalnya saya akan coba ya di sini ya. Counter 1, 3 kali counter 3, ini betul ya. Kalau misalnya saya add counter ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ada cukup waktu mungkin sekitar 1 detik ya untuk si nilai counter dan 3 kali counter juga berubah ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita perhatikan. Nah, dari 2 ke 3 dan 6 ke 9 itu cukup lama teman-teman. Saya coba lagi ya, sekali lagi nih. Nah, cukup lama kan? Nah, tadi karena memang prosesnya melewati proses yang cukup lama dan cukup berat gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ketika kita melakukan sebuah event ya yang berhubungan dengan si counter, maka akan di-trigger si heavy function ini karena memang si heavy function didasarkan dari counter ya kan. Dan kalau kita add counter atau min counter tentu saja akan memanggil si heavy function ini, slow function lah. Karena tetapi kalau kita lihat di bawah di perubahan color ini ya, di mana masing-masing metode ini atau eventnya dia tidak berhubungan dengan si counter ya kan, hanya merubah color ya, state color yang tadinya red mungkin jadi blue, green atau red lagi. Kita coba lihat ya, ini red ya, saya coba rubah ke green. Nah, cukup lama juga kan, saya coba ke blue. Nah, baru blue lagi. Kita coba kalau red, berubahnya agak cukup memakan waktu 1 detik. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini? Karena memang ketika kita ngerubah state, dia akan juga ngebuat ulang si counter 3 kali ini, ya kan? Ketika kita ini rubah jadi green, maka dia akan menjalankan seluruh komponen ini untuk diulang gitu kan, untuk di re-render dengan heavy functionnya nilainya sama counter tapi state si colornya akan berubah ya. Sekali lagi saya akan coba demokan jadi green. Nah, ini lama karena prosesnya ini dulu kita iterasi walaupun nilainya 4 dan hasilnya 12 juga gitu kan di counternya. Kalau misalnya kita blue juga sama nih. Walaupun hasilnya 4 counternya 12 tapi karena dia nge-trigger suatu re-render, makanya untuk perubahan dari warna ini yang tidak berhubungan dengan counter juga lama. Kita rubah lagi ke red, nah lama. Nah, disinilah use memo berfungsi teman-teman. Di sini akan saya coba
import use memo ya. Nah, caranya adalah pertama use memo ini supaya mudah, saya akan turunkan dulu heavy function-nya. Use memo seperti ini. Seperti biasa di parameter pertama adalah sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi, dan parameter kedua adalah si dependencies-nya, ya kan. Nah, untuk yang ini, si fungsi yang pertama, saya akan coba enter dan return heavy function dimasukkan dengan counternya itu kan. Terus saya masukin dependensinya itu adalah counter. Seperti biasa jangan lupa untuk masukin segala variabel yang ada di dalam ini yang dipanggil dari luar, ya kan. Contohnya heavy function memanggil si counter ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini memang mirip kayak use callback. Bedanya hanyalah untuk yang menjadi perbedaan karena di sini ada return dan hasilnya gitu teman-teman. Jadi ini adalah yang dipanggil secara langsung, nanti kan menghasilkan suatu value ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di use callback kemarin sedikit saya ulas. Nah, ketika kita use callback, parameter pertama segini nih. Segini adalah si callbacknya atau si metodenya, ya kan. Sedangkan kalau misalnya use memo ini hanya segini nih, ya kan. Ini kita coba bandingkan ya teman-teman. Jadi kalau use callback untuk parameter pertama murni adalah metode yang digunakan yang pertama kali kita buat, ya kan. Tapi kalau use memo parameter pertama yang kita panggil dari suatu fungsinya adalah hanya di sini nih, ya kan. Karena untuk fungsi yang awal ini emang dasarnya adalah punyanya si use memo gitu. Dan perbedaan yang kedua adalah ketika use callback itu menyimpan suatu fungsi ya, suatu fungsi di sini. Kalau use memo itu hanya menyimpan hasil dari mana? Hasil dari si heavy function ini. Jadi yang disimpan tuh hanya ini nih, ya kan, segini ya. Yang disimpan tuh ya dari si heavy function, hasil dari counter ya dengan heavy functionnya. Tapi kalau use callback menyimpan satu fungsi segini. Itu perbedaannya teman-teman ya. Semoga bisa menggambarkan. Nah, lanjut lagi kita coba demokan. Terus kalau misalnya udah dikasih use memo, apa fungsinya? Ya teman-teman bisa lihat ya. Kita coba refresh. 1, 3, kalau kita add counter masih sama 26 ya teman-teman ya. Nah, ketika kita add counter lagi, ini juga masih makan waktu 3 sampai 9 juga ya. Berapa? 1 detik mungkin ya. 4 ke 12 juga sama. Nah, tapi kalau kita ngerubah di bagian bawah yang tidak ada hubungannya dengan si counter ya, yang tidak ada hubungan dengan heavy function, kita coba green, blue. Nah, ini secara instan langsung berganti, ya kan? Nah, ini adalah perbedaan si use memo. Jadi dengan adanya use memo, ketika kita ngerubah suatu state lain, tapi di sini nilai 3 kali kan masih sama teman-teman ya. Walaupun ini color yang diganti jadi red, jadi green, jadi blue, tapi counternya masih sama, maka ini akan si nilai counter ini akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, disitulah si memo akan menyimpan hasil yang sama walaupun state yang lain berubah, gitu kan. Jadi ibarat kata step ini di skip selama nilai counternya itu sama, ya kan. Karena hasilnya sama. Misalnya di sini counternya 1, ya hasilnya 3. Ya misalnya 4, ya hasilnya berarti 12 gitu kan. Nah, jadi selama ada use memo ini di skip karena hasilnya sama, baru langsung ditampilkan di sini. Sehingga untuk fungsi-fungsi lain yang tidak melakukan atau tidak langsung berhubungan dengan heavy function tidak terpengaruh ya teman-teman. Kita coba sekali lagi refresh. Kita coba add counter. 2 ini memang agak cukup memakan waktu. 4, 12 ya. Kalau kita coba rubah di sini bawah. Nah, ini secara instan ya teman-teman ya. Beda banget ketika memang awalnya tadi tidak pakai use memo ya. Nah, jadi ini menggambarkan use memo digunakan. Tapi bisa nggak semua fungsi dipakai use memo? Ya bisa aja. Cuma nanti tetap bakal makan performance juga. Jadi teman-teman hati-hati jangan kebanyakan makanya secukupnya aja ya kan. Nah, terus juga kalau misalnya use memo juga bisa misalnya kita seperti ini. Kita tidak harus memanggil fungsi, misalnya kita case object ya. Cache objek misalnya kita return langsung misalnya sebuah objek yang tanpa counter misalnya tim kan, timnya itu berdasarkan misalnya misalnya color lah. Kalau misalnya timnya red berarti ininya juga red gitu kan. Nah, jadi ini juga bisa
teman-teman ya. Dan ini misalnya colornya seperti ini kita pakai deh. Oke. Gini aja nih. Nah, ini pun bisa teman-teman. Jadi kita nggak harus masang banyak, nggak harus manggil fungsi di sini ya. Tapi bisa juga kita use memo, langsung kita return si timnya di sini atau return si variable value yang di memois gitu. Nggak harus function. Nah, di sini adalah si use memo itu fungsinya. Jadi bisa memanggil fungsi ya yang nanti menghasilkan suatu nilai atau langsung kita return hasilnya di sini. Nah, itulah teman-teman untuk fungsinya use memo yang tadi. Memang use memo ini berguna untuk mememoi suatu value ya. Ingat, suatu value bukan suatu function ya. Hasil dari si fungsi yang sudah dipanggil di sini. Dan terus kalau misalnya teman-teman bertanya, kira-kira ada nggak sih fungsi yang selama ini ya, maksudnya yang emang fungsinya berat gitu kan, harus di memois? Itu sih mungkin aja teman-teman, mungkin aja. Tapi menurut saya harusnya ini nggak terjadi. Artinya ada proses-proses yang memang harusnya di lebih sederhanakan ya. Jadi tidak membuat suatu fungsi yang seberat ini gitu teman-teman. Harusnya bisa dibuat lebih sederhana supaya tidak sangat lama gitu ya proses dari suatu fungsi. Nah, karena sejauh ini yang saya alami ya tadi, saya jarang menggunakan use memo karena lebih mempersimpel beberapa proses yang harusnya kita buat gitu. Jadi tidak sampai ada yang seberat ini ya, kalau sepengalaman saya. Nah, tapi tergantung dari realitanya, mungkin aja ada, mungkin aja enggak. Soalnya ya karena memang fitur ini dibikin, kemungkinan akan ada kasus yang dibutuhkannya si use memo ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja terkait si use memo. Mudah-mudahan bisa menggambarkan, bisa dipahami sama teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat.